Hello, good day everyone. Today we are going to discuss about interview practice for Office Administration Program. Ya, ini kita akan bahas tentang simulasi wawancara, di mana ini kita fokus pada ini teman-teman atau siapapun yang ambil jurusan administrasi perkantoran. Nanti kira-kira apa saja pertanyaan wawancaranya sama apa saja kira-kira jawabannya seperti itu nanti bisa dipahami, bisa dihafalkan. Terus untuk wawancara real nanti tolong jangan ngapalke ya, jangan ngapalin, tapi gunakan kata-kata kalian sendiri seperti itu. Baiklah, untuk pertanyaan pertama itu biasanya kita akan ditanya kalau seperti ini. Kalau kita ke hotel, biasanya kita akan ditanya, "Oke, Mbak atau Mas, ada yang bisa saya bantu atau how can I help you today?" Gitu ya. Kita bisa menjawab seperti ini. "Oh, thank you, sir or madam. I have enclosed my cover letter and curriculum vitae for on the job training program to this hotel and I'm ready for interview today." Sama dengan ketika nanti mungkin kita wawancara di perusahaan. Jadi kata hotel kita bisa ganti dengan perusahaan. Jadi terima kasih Pak atau Bu, saya sudah melampirkan lamaran dan CV saya untuk program magang di hotel ini dan saya siap untuk interview hari ini. Seperti itu. Itu kalau ditanya, ada yang bisa saya bantu Mbak? Nah gitu. Jadi udah tahu jawabannya kan. Baiklah, sekarang kalau yang selanjutnya, biasanya kita akan diminta untuk memperkenalkan diri ya. Ya, seperti ini. Nah, biasanya adalah can you tell me about yourself? Atau mungkin would you please to introduce yourself to me? Ya, intinya kita disuruh perkenalan diri. Jangan-jangan bukan bahasa Inggris lagi. Nah, seperti itu. Oke, untuk perkenalan diri sudah saya buatkan di video lain di channel ini. Cuman kalau saya tulis di sini panjang sekali nanti. Jadi nanti silahkan dibuka sendiri. Intinya adalah ketika kita wawancara itu dan kita ditanya tentang tell me about yourself atau perkenalan diri, kita harus punya nilai jual ya. Jadi beberapa poin seperti hobiku, kegemaranku, makanan favorit itu udah nggak penting lagi itu. Jadi kita sudah fokus pada identitas, lalu pendidikan, lalu apa pengalaman kerja yang relevan, lalu mungkin ke karakter kita. Ya, ini ada di video lain di channel ini, silahkan nanti dicari. Terus yang ketiga, nanti kita akan ditanya biasanya apa toh yang kamu ketahui tentang ini Departemen Office Administration itu. What do you know about Office Administration? Nah, ini ya. Nah, kita bisa menggunakan seperti ini. Nanti silahkan ditelaah sendiri, nggak apa-apa. Okay, it's a division that manages administrative activities such as correspondence, archives, documents, receiving guests, and preparing report. Jadi itu adalah suatu divisi yang mengurus semua kegiatan administratif ya, seperti mungkin tentang dokumen, tentang penerimaan tamu, lalu menyiapkan laporan, lalu mungkin ini ya pengarsipan dan lain-lain. Ya nggak beda jauh antara hotel dengan perusahaan gitu. Lalu yang keempat mungkin ini ketika kita wawancara loh Mbak, lah kenapa kamu pilihnya departemen ini untuk magang di sini atau untuk kerja di sini? The why do you choose Office Administration Department for your internship program gitu ya? Nah ini kita bisa jawab, oh iya Bu, because it is aligned with my educational background from my studies at ya ini di sekolah manapun ya, I focus on studying deeper about the office administration department. Besides, I want to improve my skill, knowledge, and experience by learning directly from professionals. Ya ini, karena ini sesuai Ibu dengan latar belakang pendidikan saya ketika saya belajar atau sekolah di nama sekolah kalian ya ini, biasa ini kan tempat saya ngajar gitu. Terus, saya memfokuskan diri saya untuk mempelajari lebih dalam mengenai departemen administrasi perkantoran. Di samping itu, saya ingin meningkatkan skill saya, pengetahuan saya, dan pengalaman saya dengan belajar langsung dari staf profesional yang ada di hotel ini atau di perusahaan ini. Seperti itu jawabannya. Oke, mungkin akan berlanjut lagi. Ya, biasanya kita kalau sudah ditanya mengapa memilih departemen ini, kita sudah akan ditanya mengenai knowledge ya. Atau apapun itu yang berkaitan dengan job desk kalian, apapun itu yang berkaitan dengan dunia dari administrasi perkantoran itu sendiri. Misal contoh seperti ini ya. Oke Mbak, mungkin kan ada personelnya ya, di situ ada sekretaris, ada ini, ada itu, atau mungkin ada divisi apa. Tapi kalau admin kan biasanya kan sebagai back office saja. Jadi ini sudah divisi sendiri, tinggal orang-orangnya saja gitu. Kalau departemen kayak front office kan masih ada section ini, section itu. Tapi kalau di sini kan enggak. Jadi misal, oh ya Mbak, di administrasi perkantoran ada sekretaris. Apa yang kamu ketahui tentang sekretaris? Apa tugasnya? Oh ini, misalnya ini ya, kita ditanya tentang apa tugas sekretaris. Itu adalah membantu si GM atau HOD atau Head of Department mengenai
Ya, penjadwalan, lalu administrasi, pelaporan, menyiapkan rapat, lalu dokumen penting dan lain-lain. Mungkin juga kita akan ditanya tentang apa atau itu general administration atau admin staff itu apa. Nah, gitu. Tugasnya apa gitu ya. Ya, ini yang mungkin manage correspondence, internal documents, employee attendance, simple financial data, and support the administration needs of each department. Mungkin yang ngurusi tentang kehadiran atau absensi dari para karyawan, mungkin dengan ini yang ngurusi data-data finansial, tapi yang simpel ya, yang simpel karena biasanya ada konten sendiri gitu, yang simpel gitu. Lalu tentang internal dokumen dan ya kebutuhan administratif lainnya di masing-masing departemen yang ada di suatu perusahaan atau hotel. Lalu mungkin juga kita ditanya tentang apa tahu tugas dari clerk itu ya, dokumen kontrol atau katakanlah pengarsipan ya. Oh itu mau ini ya bertugas untuk menyimpan dokumen, entah itu dokumen yang dalam bentuk fisik ataupun dalam digital. Lalu memastikan semua arsip-arsip itu disusun atau di ini dengan rapi ya, ditata dengan rapi itu dan gampang diakses dan aman ya, aman ya. Gitu. Ya, ini beberapa contoh. Yang mungkin akan ada pertanyaan knowledge lainnya yang berkaitan dengan ini intinya kembali ke materi yang sudah kalian dapat di sekolah. Ya, materi yang didapat di sekolah apa saja, kalian pelajari itu semua. Karena kita nggak tahu apa yang akan muncul seperti itu. Oke, again, mungkin ya ini contoh lain lagi dari knowledge ya. Apa ini? What basic knowledge is required in the field of hotel or company administration? Kira-kira kemampuan dasar apa yang yang dibutuhkan di bidang ini? Ya mungkin seperti manajemen dokumen dan arsip, ini ya, dokumen energy management, computer and office software usage, understanding administrative procedures, time management, and work ethics, and data confidentiality. Ya, misalnya seperti ini ya manajemen dokumen, lalu arsip, lalu komputer ya, penguasaan aplikasi-aplikasi softwarenya, lalu mungkin mengerti tentang prosedur administratif, lalu mungkin bisa manajemen waktu dan lain-lain. Jadi basic knowledge-nya mungkin banyak seperti itu. Lalu mungkin juga ini, kira-kira skill apa yang sangat dibutuhkan ketika mau kerja di ini, di bagian administrasi yang ada di perusahaan atau hotel. Ya mungkin kita bisa ini, kita bisa komunikasi yang lancar antara tertulis maupun secara ini ya verbal. Lalu mungkin kita juga mempunyai skill komputer, kita itu juga teliti ya. Lalu multitasking, kita juga teamworknya bagus, sama mungkin bisa ini simple problem solving. Katakanlah kita bisa memecahkan masalah gitu. Ya, what skills are most needed in to work in company or hotel administration? Ya, like written and verbal communication, computer skill, accuracy, multitasking, teamwork, and simple problem solving. Again, oke, kira-kira apa peran administrasi itu ya di sebuah perusahaan atau hotel ya gitu ya. Oke, mungkin ini ya untuk mendukung aja ya, mendukung kelancaran pekerjaan ataupun kelancaran ya apapun itu yang intinya dalam hal mungkin memanage dokumen, lalu laporan, lalu data, ya apapun itu. Intinya untuk memperlancar pekerjaan di suatu perusahaan atau hotel. Gitu. Jadi sebagai support memang. Oke, setelah kita ditanya mengenai knowledge ya, apa pengetahuan ataupun ya materi-materi yang ditanyakan di dunia administrasi perkantoran, mungkin kita akan ditanya tentang kasus ya, kasus. Kira-kira kalau ada kejadian ini gimana, kejadian itu gimana. Ingat, kasus itu kalian harus fokus pada langkah-langkah cara menanganinya. Misal ada kasus seperti ini. Ketika bos kamu meminta dokumen yang penting, ternyata itu hilang. Nah, gitu. It turned out the file is missing ya. Dah. Oke, maka jawabannya contoh seperti ini ya. uh, tetap tenang ya, tetap tenang. Lalu conduct a systematic search, lalu lakukan pencarian yang sistematis, misalnya memeriksa ini ya folder digital ataupun memeriksa beberapa tempat atau mungkin loker-loker yang biasa digunakan untuk menyimpan, lalu minta bantuan juga kalau mungkin ada yang minjem, nah gitu. Tanya ya, tanya mungkin mungkin apakah ada yang minjem atau yang ngambil atau yang memindahkan seperti itu. Lalu mungkin juga kita bisa meningkat ini ya, eh, membuat catatan untuk meningkatkan filing system atau mungkin sistem pengarsipan biar itu tidak terjadi lagi kejadian seperti itu. Lalu mungkin contoh kedua ini ya, surat resmi itu sudah dikirim tapi ternyata ada yang tipu ketika kita nulis sesuatu di surat itu ada yang tipu gitu. Oke. Maka segera untuk ini menulis klarifikasi dan atau mungkin surat revisi.
otomatis kita juga harus minta maaf ya. Nah, itu pasti. Terus ketika kita sudah menulis yang revisi tadi, kita jangan lupa untuk double check. Ya, kasus macam-macam sih ya. Terus macam-macam ini ada lagi your boss demands a report to be completed quickly even though there is other important work at hand ya. Bos itu meminta laporan itu segera diselesaikan padahal kita ada tugas lain yang penting sekali. Ya, semacam-macam mungkin juga teman sepekerja kita bermasalah dalam memasukkan data dan semacamnya. Ya, macam-macam. Intinya kalian harus siap untuk berhadapan dengan pertanyaan kasus gitu. Oke. Kalau kita sudah diberikan beberapa kasus, mungkin kita akan dilanjutkan untuk ditanyakan seperti ini. Terus apa Mbak kelebihan dan kelemahan Anda gitu ya. Ya. Kelebihan dan kelemahan harus kita koneksikan atau korelasikan dengan administrasi ya. Jadi ketika kita ditanya ini berarti kita bisa menjawab, oh saya itu teliti Pak, karena ya memang harus teliti untuk menjadi seorang admin itu harus teliti. Saya itu teliti dan rapi ketika menyusun dokumen gitu ya, atau menyimpan dokumen. Lalu saya itu bisa komputer gitu ya, atau mungkin di sini Microsoft Office lah minimal, karena kerjaan kita paling berhubungan dengan itu gitu. Lalu kita mempunyai komunikasi yang bagus, entah itu tertulis, entah itu secara ngomong dengan teman sepekerja ataupun dengan atasan. Ya, intinya good communication skills. Lalu bisa kerjasama dalam tim ya, able to work in a team. Lalu juga saya itu bisa manage waktu dengan baik, good time management ya. Jadi kalian katakanlah mungkin dikasih deadline tapi bisa gitu ya. Atau yang terakhir mungkin adalah ini, mau belajar hal-hal baru. Memang harus ya, karena seperti software, aplikasi itu kan selalu update. Jadi kita harus bisa itu adaptasi dengan itu dan kita mau belajar pada hal baru gitu. Oke. Dan pasangan dari strength atau kelebihan adalah kelemahan. Apa kelemahan Anda? Nah, ini hati-hati. Kelemahan itu bisa menjebak ya. Jadi kalau kita sudah mengatakan teliti, kita sudah mengatakan itu disiplin, misal yang strength tadi. Maka untuk weakness ya jangan dijawab, oh saya tuh sering telat, saya tuh males bangun, saya itu orangnya ceroboh ya jangan. Itu malah jadi bumerang buat kamu sendiri nanti. Nah, jadi kita untuk menjawab pertanyaan apa kelemahan Anda ini, kita harus hati-hati. Intinya adalah ketika kita ditanya ini, kita harus menyertakan solusinya. Cuman kembali lagi, kelemahan ini jangan ceroboh kalian menjawab ini. Ya, jadi kita harus bisa mencari jawaban kelemahan ini di mana ini aman disampaikan ya. Aman disampaikan. Oke, misalnya adalah saya itu kurang pede, Pak. Nah, gitu. Kurang pede mungkin ketika pas presentasi ataupun pas memberikan laporan gitu ya. Tapi nah ini solusinya. Kurang pede nomor satu. Tapi untuk mengatasi masalah itu saya sudah melatih diri saya untuk ngomong di depan cermin ya, minimal depan cermin atau mungkin di diskusi kelompok gitu ya, group discussion atau mungkin syukur-syukur kan mau melatih public speaking. Nah gitu. Jadi thank you so. I am less confident person, but to handle that problem, I have trained myself to speak in front of the mirror, group discussion, and practice it for public speaking. Contoh seperti itu. Kedua mungkin perfeksionis. Kenapa perfeksionis juga jadi kelemahan? Karena perfeksionis itu bikin lama kerjaan itu. Nggak selesai-selesai, cuma checking harus gini, harus itu. Nah, lama nanti selesainya. Oke, solusinya ini. Okay, thank you so. But to handle that problem, I have trained myself to do my work according to the arrangement and keep my time management. Ya, jangan lupa double checking juga ya. Jadi untuk mengatasi masalah ini saya sudah melatih diri saya untuk mengerjakan segala sesuatu sesuai dengan SOP-nya atau urutannya. Dan saya tetap menjaga ini manajemen waktu saya. Jadi kalian bisa memberikan deadline. Syukur-syukur kalian tetap bisa melakukan ini double check. Nah, itu. Oke. Lalu ini mungkin kalian bisa, oh saya itu kadang membutuhkan waktu untuk terbiasa dengan teknologi atau sistem baru, Pak, karena yang namanya software, aplikasi itu kan selalu berkembang gitu ya. Oke, tapi jangan khawatir, Pak, Bu, saya itu orangnya fast learner, saya itu cepat belajar. Dan saya mau kok untuk ibaratnya ini, saya mau menerima arahan atau mungkin pelatihan atau panduan ya gitu ya dari senior atau siapapun, jadi saya bisa belajar, saya bisa segera menguasai teknologi ini seperti itu. Nah itu mungkin gampang nervous ya, mungkin nervous ya, nervous nggak apa-apa, sampaikan aja nggak apa-apa, ini aman. Nervous itu orangnya gugup, nervous, dikit-dikit redek, tremor, nah gitu. Oke, lalu mungkin kurang kalau nervous sama ya seperti si less confident tadi ya, mungkin bisa melatih untuk lebih terbuka lagi, mau berbicara di depan orang banyak. Nah itu nanti lama-lama juga
tergali potensinya. Lalu contoh lagi juga mungkin kurang pengalaman. Nah, ini ya pasti ya mungkin ada beberapa dari kalian yang belum pernah kerja sebelumnya, ini baru pertama kali. Nah, gitu. Enggak apa-apa, sampaikan aja, tapi kalian sampaikan juga bahwasanya ini akan menjadi pengalaman yang berharga bagi saya karena ini baru pertama kali dan saya siap untuk mengembangkan skill, pengetahuan dan pengalaman saya dengan belajar langsung dari staf profesional yang ada di tempat ini gitu. Oke, nah ini. Jadi, nah ini, this incentive is an opportunity to learn and develop yourself ya. Jadi intinya adalah ini memang kesempatan untuk berkembang dan belajar. Oke. Nah, biasanya kalau sudah ditanya kelebihan kelemahan, kita akan ditanya ini, apa yang kamu lihat? Terus kamu kan pengen magang di sini toh, Mas, gitu. Lalu kamu tahu apa tentang tempat ini atau perusahaan ini atau hotel ini? What do you know about this hotel? Nah, ada dua versi ya. Untuk yang versi hotel, kalian akan harus bisa menyebutkan ini ya. Dari alamat lengkapnya, lalu jumlah lantai dan jumlah roomnya itu sama jenis-jenis room ya. Jenis-jenis room type itu. Lalu juga fasilitasnya apa saja. Sorry, fasilitas dan pelayanan. Nah, jadi sebutkan semuanya. Ini kalau hotel. Jadi this hotel is located on jalan apa. This hotel has sekian floors and sekian room. And the room consisted of from superior, deluxe, lalu mungkin ada junior suite, family suite, lalu mungkin ada resident suite dan lain, sebutkan semua dan sebutkan juga fasilitas dan service ya. This hotel has many facilities such as restaurant, meeting room, swimming pool, gym, center spa and sauna, beach, playground and so on. And also this hotel has services, for example like room service, laundry service, concierge and etc. Nah, intinya ada 4 poin itu, nggak usah banyak-banyak. Tapi kalau kita bicara company atau perusahaan, mungkin bisa menyebutkan the headquarters of this hotel is in, jadi mungkin ini ya kantor perusahaan di mana atau mungkin paling tidak branch office-nya itu di mana gitu ya, karena kita kan perusahaan yang dituju ini bisa jadi adalah kantor pusat, bisa jadi adalah branch-nya gitu. Lalu this company established in ya, jadi perusahaan ini didirikan tahun berapa, terus gitu. Lalu yang this company moves in the sector of, jadi perusahaan ini bergerak di bidang apa, produk-produknya atau pelayanan yang ditawarkan apa. Lalu yang terakhir adalah visi misi. This company has a vision, mission, reputation, and bla bla bla. Jadi bisa visi, misi, reputasi, atau mungkin nanti kontribusi, silahkan kepada masyarakat atau apa yang inilah visi misinya apa, seperti itu. Ya, jadi ada itu ya, ada beberapa poin ini dan kalian harus cari informasi dari perusahaan itu harus tepat. Ya, cari dari Google atau dari manapun, terserah kalian. Intinya kalian harus bisa harus bisa menjelaskan poin-poin ini tadi. Oke, setelah kita ditanya tentang apa yang kamu tahu tentang perusahaan ini atau hotel ini, maka kita akan ditanyakan, kenapa toh Mega Magnya kok pengen di sini saja? Kenapa nggak di sana? Kenapa nggak di sono? Kenapa nggak di, nah gitu. Kenapa harus di sini toh? Ya kita bisa jawab dua versi antara hotel sama company ya. Untuk yang hotel nomor 1, yang company nomor 2. Ya, ya karena hotel ini adalah salah satu hotel terbaik di kota ini, Bu. Nah, di samping itu hotel ini kan mempunyai reputasi yang bagus atas kualitas standar ini ya, standar kerja yang berkualitas dan juga saya ingin meningkatkan skill, knowledge dan pengalaman saya dengan belajar langsung dari staf profesional di hotel ini. Itu yang hotel. Ya, jadi this hotel is one of the best hotels in the city. Besides, this hotel has a good reputation for its quality working standard. And also, I want to improve my skill, knowledge, and experience by learning directly from professionals. Itu. Yang kedua, untuk yang perusahaan. Ya, siapapun ingin magang atau kerja di perusahaan. Yeah, because this company is one of the leading companies in its field and has a good reputation for professional and work quality, I believe by joining this internship, I can improve my skill, knowledge, and experience by learning directly from experienced professional in the industry. Ya, karena perusahaan ini adalah satu perusahaan yang paling maju ya di bidangnya gitu dan mempunyai reputasi yang bagus serta profesionalitas dan standar kerja itu sangat berkualitas. Saya percaya dengan melakukan magang di sini, saya bisa meningkatkan skill saya, pengetahuan saya, dan pengalaman saya dengan belajar langsung dari ini staf profesional berpengalaman di industri ini. Seperti ya, intinya kita memang ingin mengembangkan skill, lalu pengetahuan sama pengalaman kita ya. Memang kita butuh itu sebagai bekal di masa depan kan. Oke, setelah itu kita akan terakhir ini biasanya, terakhir ya. Lalu kenapa harus mempekerjakan Anda? Why should we hire you? Ya, why should we hire you? Ya, first, mungkin kita bisa jawab ini. Oh, saya tuh bisa kerja secara individu dalam tim, Bu. Nah, because I'm able to work individually or in team. Iya, I'm able to work, saya bisa kerja di bawah tekanan.
Ya, I'm able to adapt with new people and environment. Saya bisa adaptasi dengan orang-orang dan lingkungan baru. Lalu saya bisa ini mengatur waktu saya dan menyelesaikan tugas saya sesuai dengan waktunya karena ini berkaitan dengan dunia AP atau administrasi ya. Lalu mungkin saya bisa menggunakan aplikasi-aplikasi di komputer secara ya mendasar, mendasar dulu enggak apa-apa. Atau mungkin kan sudah menggunakan expert computer application ya. Kalau expert mungkin terlalu tinggi ya. Paling tidak kita basic dulu gitu. Ya ini saya bisa kerja dengan cepat dan bisa mentaati instruksi. Kalau startup nggak bisa ya. Kalau startup kan lebih fleksibel. Kalau yang ini kan mungkin ya. Untuk yang terakhir adalah ini ada pertanyaan, ya kalian boleh tanyakan apapun itu ya mungkin jam kerja, mungkin sistemnya, mungkin alur kerja, atau mungkin ada kesempatan nggak kira-kira diangkat jadi staf di sini. Cuman kalian jangan pernah tanya gaji sama hari cuti. Dah itu dua aja. Dua ini sangat tidak bisa diterima gitu. Jadi silahkan tanya apapun yang berkaitan dengan jam kerja atau mungkin hari kerja atau mungkin alur kerja, kesempatan untuk diangkat di situ. Nah, seperti itu. Cuman ya tadi, tolong jangan bertanya dua hal ini. Oke? Mungkin itu saja, silahkan dipelajari. Jangan lupa untuk menggunakan kata-kata kalian sendiri, tidak boleh ya, mengapalin ya, tidak boleh ngapalin. Ya, kalau ngapalin nanti bahaya kalian. Nanti akan ditanya pertanyaan sangat susah dan tidak bisa dijawab. Saya yakin nggak bisa jawab. Oke? Mungkin itu saja. Terima kasih.